Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu lagi bersama Pak Niko kali ini di materi sistem pernafasan manusia kelas 8. Nah, di materi ini sebenarnya kita bersambung dari materi yang lalu. Kemarin kita sudah membahas tentang materi sistem pencernaan. Nah, sekarang kita ke yang pernafasan. Pernafasan seperti apa? Jadi, intinya bagaimana caranya tubuh kita untuk menghasilkan energi melalui sistem pernafasan. Oke. Mekanisme pernafasan ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Ingat, pernafasan dada itu kita bisa lihat ya. Inspirasi masuk, tulang rusuk akan terangkat. Kemudian rongga dada membesar, kemudian tekanannya turun. Nah, kemudian saat ekspirasi keluar, sebaliknya dada akan mengecil, kemudian tekanannya tinggi, kemudian tulang rusuk akan semakin mengecil. Nah, ini konsep pertamanya. Ada juga pernapasan perut. Nah, nanti fokusnya di bagian perut. Untuk inspirasi sama, ketika keluar sama. Kemudian ada juga satu lagi sebenarnya ada diafragma atau di bawah perut. Kemudian pernapasan manusia ada inspirasi sama ekspirasi. Inspirasi masuk, ekspirasi keluar. Kemudian ada pernafasan dada sama pernafasan perut, itu cara atau organ yang berperan gitu ya. Kemudian next, pertukaran gas di paru-paru. Nah, di sini disebut dengan respirasi eksternal karena berhubungan dengan udara luar tubuh terkait dengan pernafasan melalui hidung. Hidung udara masuk hidung akan langsung ke rongga hidung, di situ akan dihangatkan, kemudian disaring dan dimoist atau dilembabkan. Kemudian akan terjadi difusi oksigen di dalam paru-paru yakni di alveolus. Kemudian ada pengikatan O2 atau oksigen di darah merah karena darah mengandung hemoglobin. Nah, kemudian setelah itu akan ada pelepasan CO2 keluar setelah dihembuskan keluar ya. Kemudian di sini gas oksigen yang masuk ke paru-paru nanti akan disebarkan ke seluruh jaringan tubuh, ke seluruh melalui darah merah. Di situ disebut dengan respirasi internal ya. Seperti itu. Kemudian ini bisa kita lihat bersama tentang bagaimana caranya oksigen berputar atau bertukar dengan CO2 di alveolus ya, ditangkap oleh hemoglobin di dalam darah merah, kemudian ditangkap O2-nya, ditukarkan melalui difusi, dikeluarkan jadi CO2 di dalam alveolus. Kemudian di sini seperti itu. Hampir sama ya, pertukaran oksigen dan CO2 hampir sama. Ya sama. Nah, sekarang kita membahas tentang gangguan dan kelainan sistem pernapasan. Rata-rata penyebabnya karena rokok ya. Hati-hati, rokok itu banyak sekali terkandung zat-zat karsinogenik atau penyebab kanker di situ. Dihidrogen cyanida, ada aseton, tolidin, uretan, metanol, arsenik, pirin, dibenzandrin, neptalin dan yang lain banyak banget. Dan itu rata-rata bisa menyebabkan penyakit pada manusia terutama di paru-paru. Nah, di sini ada juga penyakit yang lain seperti COPD. Mesti kamu jarang ya dengar ini, chronic obstructive pulmonary disease atau COPD. Ada emfisema, bronkitis ya, pada bronkus ya, kanker paru-paru, pneumonia sama rinitis. Nah, penjelasannya COPD itu PPOK atau paru-paru kronik. Kalau emfisema, rusaknya paru-paru ditandai dengan robeknya alveolus. Bronkitis radang di bronkus. Kanker paru-paru karena biasanya merokok. Pneumonia itu karena bakteri pneumonia, dan rinitis itu peradangan pada rongga hidung. Gitu ya. Untuk materi ini dan yang terakhir ada beberapa soal sebenarnya harusnya di model soal sekarang itu bentuknya AKM. Jadi nanti akan lebih ke bagaimana caranya menyelesaikan solusi dari permasalahan. Contoh soalnya seperti ini sebenarnya. Ini yang model lama ya. Begitu, terima kasih, sampai ketemu di materi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.